Manga, atau komik khas Jepang, memiliki sejarah panjang yang mencerminkan evolusi seni, budaya, dan masyarakat Jepang. Dari akar tradisional hingga menjadi fenomena global, berikut adalah perjalanan manga sepanjang zaman. 1. Akar tradisional, masa sebelum era modern. Sejarah manga dapat ditelusuri ke seni tradisional Jepang yang menggunakan gambar untuk menyampaikan cerita. Emaki, abad ke-8, 12 gulungan gambar naratif seperti CHJ Giga, gulungan hewan berkarikatur, sering dianggap sebagai nenek moyang manga. Karya ini menggambarkan hewan yang berperilaku seperti manusia dalam cerita yang humoris. Ukiyo-e, abad ke-17, 19 seni cetak balok kayu ini, seperti karya Hokusai, memengaruhi gaya visual manga. Hokusai bahkan menciptakan koleksi ilustrasi berjudul Hokusai Manga pada awal abad ke-19, meskipun ini lebih berupa kumpulan gambar daripada cerita komik. 2. Era Meiji, 1868-1912 awal modernisasi. Selama periode Meiji, Jepang mengalami modernisasi besar-besaran, termasuk dalam seni dan sastra. Manga mulai mengadopsi elemen-elemen dari kartun dan komik barat. Pengaruh barat kartunis barat seperti Charles Workman dan George Bigot memperkenalkan gaya komik yang memengaruhi perkembangan manga. Satir politik pada masa ini, manga sering digunakan sebagai media kritik sosial dan politik. 3. Era Showa awal, 1926 hingga 1945 sedih pertumbuhan industri. Di awal abad ke-20, manga mulai berkembang menjadi industri yang lebih terorganisir. Kelahiran manga modern pada tahun 1920-an dan 1930-an, manga menjadi lebih populer dengan penerbitan majalah anak-anak seperti Shonen Club. Masa perang selama Perang Dunia Kedua, manga digunakan sebagai alat propaganda, mendukung narasi nasionalisme Jepang. 4. Era pasca perang, 1945-1960-an kebangkitan manga modern. Setelah Perang Dunia Kedua, manga modern mulai berkembang pesat, dipengaruhi oleh budaya pop barat dan kondisi sosial pasca perang. Osamu Tezuka, bapak manga, Tezuka menciptakan manga seperti Astro Boy, Tetsuan Atom, dan Black Jack, yang menggabungkan gaya narasi sinematik dan visual khas manga. Tezuka merevolusi format manga dengan panel dinamis dan cerita mendalam. Genre shonen dan shoujo manga mulai mengembangkan genre yang spesifik, seperti shonen, untuk anak laki-laki, dan shoujo, untuk anak perempuan, mencerminkan pembagian pasar pembaca. 5. Era 1970-an, keberagaman dan eksperimen. Pada tahun 1970-an, manga semakin bervariasi dalam tema dan gaya. Genre baru seperti seinen, dewasa muda, josei, wanita dewasa, dan manga horor mulai muncul. Mangaka wanita penulis wanita seperti Moto Hagio dan Keiko Takemiya membawa revolusi dalam genre shoujo dengan cerita emosional dan kompleks. Manga untuk dewasa, manga tidak lagi hanya untuk anak-anak. Serial seperti Golgo 13 menunjukkan bahwa manga juga bisa menangani tema-tema dewasa. 6. Era 1980-an dan 1990-an, masa keemasan manga. Pada periode ini, manga menjadi fenomena budaya. Popularitas global manga seperti Dragon Ball, One Piece, dan Naruto menjadi ikon global. Majalah manga, majalah seperti Shonen Jump mencapai puncak popularitas, dengan jutaan pembaca setiap minggunya. Adaptasi anime, manga semakin populer berkat adaptasi anime, yang memperkenalkan cerita-cerita ini ke audiens internasional. 7. Era 2000-an hingga sekarang, fenomena global. Manga terus berkembang menjadi industri besar dengan pengaruh yang mendunia. Digitalisasi manga kini tersedia dalam format digital, menjangkau pembaca di seluruh dunia. Pasar internasional, negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Tenggara menjadi pasar besar untuk manga. Manga baru judul-judul seperti Attack on Titan, Demon Slayer, dan Jujutsu Kaisen mendominasi pasar global, memperkenalkan generasi baru ke dunia manga. Pengaruh budaya dan ekonomi. Manga tidak hanya menjadi bentuk hiburan, tetapi juga simbol budaya Jepang yang menyebar ke seluruh dunia. Industri manga adalah bagian penting dari ekonomi kreatif Jepang, menghasilkan miliaran dolar setiap tahun melalui penjualan, adaptasi, dan merchandise. Tujuan dibuatnya manga atau komik di dunia bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik budaya, hiburan, maupun edukasi. Berikut adalah beberapa tujuan utama. 1. Hiburan dan pelarian. Manga dan komik dibuat untuk menghibur pembaca. Cerita yang menarik, visual yang memukau, dan karakter yang kuat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pembacanya. Banyak orang membaca manga atau komik untuk melarikan diri sejenak dari tekanan dunia nyata dan menikmati petualangan, humor, atau drama yang disajikan. 2. Ekspresi kreativitas dan seni.
Manga dan komik adalah medium bagi kreator untuk mengekspresikan ide, imajinasi, dan gaya seni mereka. Dengan gambar dan cerita, mangaka atau komikus dapat menghadirkan dunia baru, budaya fiktif, atau realitas alternatif yang menginspirasi pembaca. 3. Edukasi dan penyampaian pesan. Banyak manga dan komik yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral, pendidikan, atau bahkan ilmu pengetahuan dengan cara yang menarik. Contohnya, komik pendidikan digunakan untuk menyampaikan informasi sejarah, sains, atau keterampilan praktis dengan cara yang mudah dipahami dan menghibur. 4. Refleksi budaya dan identitas. Manga dan komik sering mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat tempat mereka dibuat. Manga Jepang, misalnya, memperkenalkan budaya Jepang kepada dunia melalui cerita, tradisi, dan kehidupan sehari-hari. Komik Barat sering menampilkan tema tentang keadilan, kebebasan, dan perjuangan melawan kejahatan, yang mencerminkan nilai-nilai khas dunia Barat. 5. Inspirasi dan motivasi. Banyak cerita dalam manga atau komik bertujuan untuk menginspirasi pembaca melalui perjuangan, pengorbanan, dan kemenangan karakter utama. Cerita seperti ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata. 6. Penyebaran ideologi dan propaganda. Di beberapa waktu dalam sejarah, komik digunakan untuk menyampaikan pesan politik, propaganda, atau ideologi tertentu. Contohnya, komik selama Perang Dunia Kedua sering digunakan untuk mendukung moral pasukan dan menyebarkan pesan nasionalisme. 7. Industri dan ekonomi. Manga dan komik juga merupakan bagian penting dari industri kreatif global. Mereka menjadi salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penjualan buku, merchandise, adaptasi film, dan serial televisi. Jadi kesimpulannya, manga adalah salah satu bentuk seni dan hiburan yang memiliki sejarah panjang dan peran signifikan dalam budaya Jepang maupun dunia. Berawal dari seni tradisional seperti emaki dan ukiyo-e, manga berkembang menjadi media modern yang mencerminkan kreativitas dan perubahan masyarakat Jepang. Dari masa pasca perang yang melahirkan manga modern melalui karya Osamu Tezuka hingga era digital yang membawa manga ke audiens global, medium ini terus berevolusi mengikuti zaman. Tujuan utama manga beragam, mulai dari menghibur, mendidik, hingga menjadi alat untuk menyampaikan pesan sosial dan budaya. Manga juga berfungsi sebagai cerminan identitas budaya Jepang, membawa elemen tradisional dan modern yang dapat dinikmati oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Dengan keberagaman genre, karakter yang kuat, dan cerita yang mendalam, manga telah berhasil menjadi fenomena global yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan inspirasi dan wawasan. Sejarah dan tujuan manga menunjukkan bahwa medium ini adalah bagian penting dari perkembangan seni, budaya, dan industri kreatif dunia.